Bapak turun umurnya 10 tahun, Pak. Jadi sudah mendekati. Nanti potong lagi di tukang cukur lokal, bisa 10 tahun lagi lebih muda, bisa lebih cocok mendampingi Bu Wamen gitu. Jadi kalau jalan selisihnya nggak jauh, Pak. Itu. Jadi, tetapi saya senang statement Pak Menteri, potongan rambut yang di dalam negeri ternyata tidak kalah dengan yang di Brussels. Ya. Jadi potongan rambut saya ini di Pak Rohim, Pak, tukang cukurnya. Jadi bagus juga. Jadi saya pakai tukang cukur dalam negeri juga, Pak. Ya. Jadi mengikuti Pak Menteri. Mengikuti Pak Menteri. Nah, Pak Menteri, saya sebetulnya kasihan sama Kementerian Keuangan. Karena indikatifnya terutama, Kementerian Perdagangan. Jadi waktu saya lihat ke kiri Pak Menteri, saya agak grogi. Jadi itu. Nah, saya sebetulnya kasihan dengan Kementerian Perdagangan. Kenapa? Kalau indikatifnya itu di 2026 itu 1,1 triliun, itu jelas Kementerian Keuangan akan menjadi lumpuh sebetulnya. Ya, nggak bisa bergerak apa-apa. Ya, apalagi ingin memenuhi harapan Pak Prabowo. KPI Bapak itu kan ada Pak Presiden, ya kan? Nah, kalau Bapak baca apa yang diinginkan Pak Prabowo terhadap Kementerian Perdagangan, ya, saya baca, Pak. Saya berharap Kementerian Perdagangan tidak hanya menjadi penjaga arus barang, tetapi menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional, melindungi kepentingan rakyat, petani, nelayan, dan UMKM kita. Jangan sampai kita jadi pasar bagi produk asing, sementara produk dalam negeri kesulitan masuk ke etalase-etalase kita sendiri. Harus berpikir strategis, bukan bicara hanya harga stabil dan pasokan aman dan sebagainya, tapi ada sustainability. Ya. Kemudian saya ingin Kementerian Perdagangan menjadi lebih aktif militan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum dagang internasional. Dan yang terakhir saya ingin birokrat perdagangan yang cepat, adaptif, dan pro pelaku usaha. Supaya UMKM bisa dilindungi, Pak Menteri. Jadi ini harapan Pak Menteri dari Pak Presiden Prabowo. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana dengan 1,1 yang Bapak diturunkan anggarannya begitu besar, Bapak bisa memenuhi harapan Pak Prabowo? Itu menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau tidak jauh anggaran ini didapat dari 1,1 triliun, fungsi apa yang mau dimainkan oleh Kementerian Perdagangan? Itu pertanyaan saya. Karena Bapak nggak bisa sekaligus menjaga stabilitas, melindungi UMKM, juga memperluas akses pasar. Nah, ini juga saya ingin nanti seperti apa nanti fungsi yang ingin dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Saya takutnya Kementerian Perdagangan bukan menjadi strategis prioritas lagi, Pak. Ya. Nah, ini ada apa, Pak? Gitu. Apakah ini mencerminkan lemahnya tawar kekuatan tawar-menawar Kementerian Perdagangan? Bapak ini lemah dalam tawar-menawar. Padahal Bapak ini orang penting, Pak. Gitu. Nah, saya minta nanti dalam proses tawar-menawar, Bapak harus lebih keras. Bapak sandingkan antara KPI-nya Pak Presiden dengan apa yang harus dilakukan dan anggaran. Gitu. Bapak bawa dasar itu. Sehingga nanti Bapak jangan-jangan nanti kalau 1,1 triliun dinaikkan paling jadi 1,2, 1,3 juga nggak cukup kan, Pak? Ya. Nah, ini yang harus nanti Bapak perhatikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bahwa salah satu tugas penting adalah pengamanan pasar dalam negeri, terutama melindungi UMKM. Betul kan, Pak? Ya. Nah, Pak Menteri, ini yang sekarang sedang terjadi, terutama di e-commerce. Saya terima banyak laporan, Pak. Para pemain seller di e-commerce ini, di Topet maupun di Shopee ini, sekarang ini komisi-komisi fee mereka ini dinaikkan secara drastis. Ini sehingga mereka sudah nggak bisa untung, Pak. Ditambah lagi ada pajak tambahan 0,5%. Ya. Nah, ini pada menjerit, Pak Menteri.
Nah, saya minta dengan hormat aspirasi dari konstituen, Pak. Banyak sekali yang mengeluh bahwa kami sudah tidak bisa bekerja lagi di online. Ya, kenapa? Karena fee yang dikenakan kepada para seller ini begitu banyak, yang mayoritas adalah UMKM. Mayoritas adalah UMKM, Pak Menteri. Ya, ini e-commerce ini nginjak sana sini, Pak. Sudah ojol diinjak-injak, Pak. Para seller UMKM itu diinjak-injak juga, Pak, supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, Pak. Tidak sesuai dengan harapannya Pak Presiden Prabowo. Nah, saya minta Bapak segera merevisi bertindak, terutama dengan BPKN juga koordinasi. Karena ini membunuh UMKM, Pak. Ya, membunuh rakyat kecil, dan ini nggak benar. Nah, ini saya minta segera dilakukan. Bapak investigasi betul nggak laporan ini? Ya, dikenakan fee macam-macam, ya, semua dinaikkan, ya, ditambah dengan biaya macam-macam. Akhirnya nanti mati, Pak, mati suri, Pak, semua, Pak, nggak bisa bekerja. Dan kebanyakan itu ada UMKM. Banyak nggak UMKM di sana? Banyak, Pak, yang hidup menggantungkan hidup di sana. Nah, ini saya nanti minta Pak Menteri betul-betul memperhatikan ini. Ya. Yang ketiga adalah saya minta Bapak mengkaji akibat tarif dari Trump ini, 19% ini. Ya. Terutama produk-produk Amerika yang masuk ke sini. Apa akibatnya terhadap industri kita? Walaupun mungkin nggak banyak, nanti Pak Menteri menjawab juga apa akibatnya di sini. Bagaimana jika negara-negara lain juga memaksa produknya, itu harus diterima 0% di pasar Indonesia. Nanti China juga akan bilang dong, kami 0% juga dong. Yang lain juga akan ngomong kami 0% supaya bisa menembus pasar Indonesia. Ini diperhitungkan nggak nanti? Ya. Karena perintah Pak Presiden adalah jelas tadi. Ya, harus lebih aktif dan militan. Militan. Saya nggak tahu keterlibatan Kementerian Keuangan, Perdagangan itu seperti apa. Tapi saya minta Bapak nanti lebih keras, lebih vokal untuk menyuarakan ini. Nah, saya pikir 3 poin ini, ya, selamat bekerja, Pak. Tantangan berat, ya, tapi bawa bahagia, bawa happy aja, Pak. Nggak usah stres, Pak. Ya, sering-sering potong rambut, Pak, biar tambah lebih mudah. Terima kasih, pimpinan.